Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bersama saya lagi di Roni Hans Channel. Kali ini kita akan belajar di kelas 6 tema 2 subtema 1 pembelajaran 4. Kesatuan dalam perbedaan, rukun dalam perbedaan. Pelajaran anak untuk hari ini. Oke, kita lanjutkan ke pembelajaran 4. Menjaga kerukunan di lingkungan di tempat tinggal kita merupakan tugas setiap warga negara. Sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Segala perbedaan yang dikesampingkan untuk kepentingan bersama, terkadang perbedaan yang dimiliki oleh suatu kelompok dapat memperdaya keputusan yang diambil. Menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia, terdapat beberapa peristiwa penting yang perlu kita ketahui. Antaranya kita membahas tentang peristiwa-peristiwa tersebut. Yuk, bagaimana tuh cara mengidentifikasi informasi penting suatu teks? Sekarang ayo belajar mengidentifikasi informasi penting tersebut, yaitu dengan menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Yo, ingat kembali kegunaan setiap kata tanya tersebut. Masih ingat bagaimana kata tanya ini digunakan? Untuk menanyakan barang atau tidak? Siapa untuk menanyakan orangnya? Atau siapa yang akan melakukan? Di mana untuk menanyakan tempat? Kapan untuk menanyakan waktu? Mengapa untuk menanyakan alasan? Bagaimana untuk menanyakan sebuah keadaan? Ya, itu adalah bagaimana cara mengidentifikasi informasi penting. Maka kita harus menggunakan kata tanya berikut untuk membantu bagaimana mengidentifikasi informasi tersebut. Ya, perhatikan contoh berikut. Peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Maka informasi apa? Informasi pada kalimat tersebut berupa waktu terjadinya suatu peristiwa. Nah, kita harus menggunakan kata tanya apa? Ya, kata tanya yang tepat adalah kapan. Jadi kalimat tanya yang tepat menggunakan kapan terjadinya peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Itu 17 Agustus 1945. Ya, kita perhatikan teks berikut tentang terjadinya proklamasi. Tanggal 9 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Weddiodiningrat pergi ke Dalat, Saigon untuk bertemu dengan Marskal Terauchi, Panglima Besar Tentara Jepang di Asia Tenggara. Panglima tersebut menyampaikan informasi kepada pemerintah Indonesia bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Saat itu tentara Jepang sangat terdesak oleh tentara sekutu. Beberapa wilayah Jepang dijatuhi bom oleh tentara musuh. Untuk menarik simpati rakyat Indonesia, Jepang memutuskan untuk menghadiahkan kemerdekaan. Ingat ya, dulu ada Jepang dijatuhi bom di Nagasaki dan Hiroshima, hancur lebur. Ya, membuat menarik simpati rakyat Indonesia, Jepang memutuskan untuk menghadiahkan kemerdekaan. Pertemuan antara Panglima Jepang dan pemerintah Indonesia memicu pertentangan di dalam negeri. Jadilah perbedaan pendapat antara tokoh golongan tua dan tokoh golongan muda. Golongan muda tidak ingin kemerdekaan Indonesia diatur oleh Jepang. Mereka menginginkan proses kemerdekaan Indonesia disiapkan oleh bangsa Indonesia tanpa ada campur tangan asing. Ini ada peristiwa sebelum terjadinya. Ya, tadi kita telah belajar bagaimana cara mencari sebuah informasi penting. Maka coba di istilah diagram berikut. Diagram berikut untuk mencari apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan ya, satu, apa. Maka Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Wijaya bertemu
bertemu dengan Marskal Terauchi. Mengapa? Panglima Besar Tentara Jepang di Asia Tenggara menyampaikan informasi kepada pemerintah Indonesia bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Siapa saja kira-kira yang terlibat? Yang terlibat adalah Insinyur Soekarno Muhammad Hatta, Dr. Rajiman Widyadiningrat, dan Marskal Terauchi yang terlibat di sana. Bagaimana terjadinya pertemuan antara Panglima Jepang dan pemerintah Indonesia memiliki pertentangan di dalam negeri? Karena apa? Rakyat kita tahu sendiri, petua dan tokoh muda terjadi pertentangan. Inginnya adalah tokoh muda agar kemerdekaan Indonesia itu diraih sendiri tanpa ada campur tangan negara luar. Kapan terjadi? Kira-kira betul pada tanggal 9 Agustus 1945. Di mana semuanya benar pertemuan dilakukan di Dalat Saigon, Vietnam. Ya, itu adalah bagaimana mencari informasi penting dalam suatu bacaan yang tertuang dalam suatu peta pikiran. Nah, coba anak-anak masih ingat, amati gambar berikut ini. Apa ini? Ya, ini adalah permainan rangku alu. Berasal dari mana? Betul, Nusa Tenggara Timur. Kira-kira apa yang terjadi? Ya, kita membutuhkan satu. Kamu lihat, ini ada anak-anaknya dengan suku yang berbeda semuanya. Ya, satu, ya, menjaga persatuan, menjaga konsentrasi, menjaga kekompakan, dan juga selalu bekerja sama dengan baik. Kalau tidak baik, maka otomatis akan terkena permainan ini. Ya anak-anak, itu adalah apa tadi ya? Andainya kamu sedang bermain bersama mereka, apa yang harus kamu perhatikan terkait dengan kerukunan dan persatuan? Yes ya, bermain dengan gembira tanpa membeda-bedakan perbedaan yang ada. Saya juga akan menghormati agama maupun suku dan jenis kelamin yang berbeda. Apakah kamu telah menerapkan nilai-nilai kerukunan terkait persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari? Ya, otomatis sudah kan? Contohnya, saya tetap bermain dengan tetangga meskipun agama yang dianut berbeda. Wah, ikut gotong royong membersihkan desa ketika hari libur. Apa manfaat yang kamu peroleh dari nilai tersebut? Itu ada 3 manfaat. Kita sebutkan. Kali ini saya menyebutkan dua saja. Bukan yang lain ya. Memiliki teman yang banyak, kesatuan dan persatuan di sekitar semakin ya. Anak-anak, sedikit kita membahas tentang permainan rangku alu tadi yang hubungannya dengan persatuan dan kesatuan. Ya, coba nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan sekolah yang kita belum bisa ya, tetap belajar di rumah, tapi kita harus memahami nilai-nilai persatuan dan kesatuan yang ada di rumah mungkin bisa diterapkan. Untuk menjaga semangat persatuan di tengah-tengah perbedaan yang ada, kita perlu memiliki sikap peduli, toleransi, dan mendahulukan kepentingan bersama. Ini bisa diterapkan di sekolah ataupun di rumah. Sikap peduli, toleransi, dan mendahulukan kepentingan bersama. Maka pekerjaan akan cepat selesai dan lebih mudah. Manfaat yang diperoleh jika kita menerapkan nilai-nilai persatuan dan perbedaan dalam sekolah, dapat saling membantu jika ada pelajaran yang tidak dimengerti. 2. Suasana belajar di kelas menjadi nyaman. 3. Persahabatan semakin erat dan membangun kekompakan. Kerjaan akan cepat. Ya anak-anak, itu yang bisa saya sharing untuk hari ini. Semoga sehat selalu ya, tanpa ada langkah apapun untuk belajar. Ingat ya, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe-nya.